Let's pray. Mari kita berdoa. Father in heaven, thank you for this opportunity that you are already here because we are gathered here in your name, and we believe that you are great and you are greater than everything that we have in this world. And today we want to read from your paper. So please, the Holy Spirit will make us understand what should we follow through your Bible, through your word. And we also understand that you are here through the Holy Spirit within us. Thank you, God. Guide me as your messengers, so everybody in this room and in their home through the online systems. So just bless us and make us understand what exactly do you want to make us yours, the follower of us. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, that's all. That's all the English that I understand. So let's speak in Indonesia. But it's okay if you want to speak in Indonesia, English. So I will speak in English. But actually, sometimes we have a difficult to understand in English. Even in Indonesia, we don't understand our Bible exactly. But it's better for me to speak in Indonesia so we can understand what should we do tonight, especially when we're talking about spiritual weapon. Okay? Jadi saudara-saudara, kadang-kadang kita sangat bersyukur karena kita bisa bahasa Indonesia, mengerti bahasa Indonesia, ya. Karena bahasa Indonesia sekarang ini sudah jadi bahasa yang diakui ya untuk menjadi salah satu bahasa internasional gitu. Tapi saya juga senang bisa bahasa Inggris karena bahasa Inggris membuat saya bisa mengerti dan membaca banyak literatur yang menolong saya untuk semakin memahami gitu ya. Jadi jangan malu-malu kalau belajar bahasa Inggris ya Titi. If you want to speak English fluently, you should practice it gitu ya. Jadi itu yang saya bilang kepada anak saya juga. Jadi kalau belajar bahasa Inggris itu enggak usah malu-malu ya. Tapi jangan malu-maluin juga kalau sudah belajar gitu ya. Jadi kalau sudah belajar ya jangan malu-maluin. Lah, today we will talking or continue our discuss ya tentang spiritual warfare atau spiritual weapon atau the armor of God atau apapun lah saudara menyebutnya. Kalau dalam bahasa Indonesia kita sebutnya perlengkapan rohani gitu ya. Itulah sebabnya di layar atau saat ini saya menyebutnya sebagai spiritual weapon. 2 minggu yang lalu saya menjelaskan kepada saudara tentang pentingnya spiritual weapon itu atau the armor of God gitu ya. The armor of God, bukan armornya Thor ya. Armornya Thor itu juga penting banget itu ya. Saudara kalau nonton filmnya Marvel itu pasti saudara akan banyak bertemu dengan alat-alat yang canggih yang dipakai untuk melawan musuh-musuhnya. Ya enggak? Siapa di sini yang suka nonton Marvel? Tadi malam. Oke ya. Apa nonton apa? Spider-Man Coming Home. Coming. Oke ya, saya nggak diajak ya. Di rumah kok. Oke. Jadi saudara, kesempatan ini saya akan menyampaikan ya. Kalau minggu yang lalu sepertinya sudah disampaikan oleh Pak Agis demikian rupa dan saudara sudah mempraktekannya pada hari ini. Ya, berkasutkan kerelaan untuk menyampaikan kebenaran firman gitu ya, dan saudara sudah praktekkan dan ini bukan kali yang pertama saudara turun di UNES ya, ini sudah kali keberapa dan kita bersyukur karena ada banyak kesempatan ketika kita mau turun gitu ya, maksudnya mau berdoa ya, dan di sana Tuhan membukakan kesempatan untuk bisa melihat banyak orang yang ternyata masih haus akan kebenaran firman, terlebih lagi dikuatkan gitu ya. Beberapa waktu yang lalu kita dikejutkan dengan harga beras yang cukup tinggi ya, sampai saya berencana untuk makan katul ya. Enggak mungkin juga ya Makan. Iya ya. Iya. Oke ya. Enggak juga ya, enggak. Tapi ini tadi saya sempat supaya yang saya sampaikan itu bisa updated gitu ya. Ternyata beras sudah turun ya Bu harganya. Maksudnya turun tapi masih belum beli lagi ya. Oke ya. Kalau saya sih paling 1 tahun itu 2 kali beli saja ya, karena
hidup sendiri ya. Beli-beli. Ya, jadi paling hanya 2 kali beli saja gitu, yang 5 kilo aja mungkin nggak habis gitu ya. Kadang-kadang makanya kemarin itu saya dapat beras dari kampus, tapi ya dapat beras dari kampus, bukan karena paslon nomor 2 menang, nggak ada hubungannya dengan itu ya. Tapi akhirnya saya kasih ke salah satu orang juga di kampung di perumahan saya, karena di sebelah rumah saya itu ada satu tempat gitu yang lumayan perlu dibersihkan gitu ya. Jadi akhirnya ya udah, karena ibu itu sepertinya membutuhkan, daripada saya hanya kasih saja gitu ya, saya karyakan gitu ya. Saya karyakan, jadi saya kasih uang dan juga beras dan minyak yang itu. Dia senang ya minta ampun, dan saya juga merasa senang karena berasnya itu bisa kepake gitu ya. Gitu ya. Ya, jadi berkat. Jadi saya senang sekali mendengar banyak kesaksian tadi yang sudah disampaikan tentang bagaimana kita hidup dan bisa berbagi, karena saat ini pun udah banyak orang yang sudah sulit untuk berbagi. Karena apa? Karena ada banyak kebutuhan juga ya masing-masing kita gitu. Ya mungkin untuk yang masih muda-muda ini belum terlalu memikirkan kebutuhan gitu ya. Seringkali masih me and me gitu ya. Jadi bukan makan mie gitu ya, tapi yang dipikirkan itu masih saya dan saya gitu ya. Tapi kalau yang nggak tahu ya, mungkin sih kalau sudah mulai nanti berkeluarga, saudara juga akan diperhadapkan lagi gitu ya pada pikiran me and me lagi gitu ya. Jadi kalau saudara mau kasih, pasti akan mikir nanti istriku boleh nggak ya gitu ya. Terus nanti anakku gimana gitu ya. Jadi maksudnya tantangan itu akan selalu ada. Nah saudara, apa sih gitu ya kaitannya dengan apa yang kita pikirkan saat ini, yaitu tentang spiritual weapon tadi gitu ya. Jadi hari ini kita akan belajar, kalau saudara membaca di dalam Alkitab saudara itu di Efesus pasal yang ke-6, kita akan baca ayat yang ke-17 sampai ke-18. Ya. Saya akan bacakan dulu dan 17 dan 18 ya. Benar ya? 17 dan 18. Oke. Dalam bahasa Indonesianya begini. Dalam segala doa, 17 ya. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, bahasa Inggrisnya begini. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Ya. Terus yang ke-18 dikatakan begini. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan apa? Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk apa? Segala orang kudus. Oke ya. Jadi saya bersyukur hari ini bisa bertemu dengan saudara-saudara semuanya, orang-orang kudus ya. Meskipun Ibu Destri bukan dari Kudus ya, tapi dari Pati. ya. Jadi saya bertemu dengan orang-orang kudus, baik yang ada di sini dan juga yang ada di online ya. Tapi nggak tahu ini siapa yang online gitu ya, yang datang. Oke. Saudara, ada satu hal yang ada hal yang menarik yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus ini yang kita bisa pelajari gitu ya. Kalau 2 minggu yang lalu saya bicara tentang ya senjata Allah digunakan untuk melakukan perlawanan gitu ya. Nah, saudara, di hal yang pertama yang kita mau bahas, coba yang pertama Mbak. Ya, pasti itu akan ada what gitu ya. Apa sih gitu. Saya kalau berbicara seringkali cuma pakai 3 gitu ya. What, why, and how gitu ya. Jadi apa sih gitu ya. Apa sih yang kita bicarakan hari ini gitu. Lah, supaya pikiran kita sama, di situ di dalam kebenaran firman yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus ini, saudara perhatikan, dan terimalah ketopong keselamatan gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu malah disebutnya begini, and take the helmet. Nah, helmet ya. Take the helm ya, take the helm gitu ya. Take the helm of apa? Salvation. Ya. Jadi terimalah ketopong keselamatan, saudara. Kalau saudara berpikir tentang helm, pasti saudara mikirnya apa? Motor. Helm motor ya, bukan helm tapi keselamatan enggak ya? Menjaga supaya selamat. Iya. Kalau saudara berpikir tentang helm, oh itu sesuatu hal yang diatur oleh peraturan sehingga kita kalau naik motor harus pakai helm gitu kan.
Jadi bukan berpikir bahwa helm itu untuk keselamatan kita. Ya enggak? Seringkali kan kita beli helm itu agar kita tidak ditangkap. Ya kan? Bukan kita beli helm supaya selamat gitu itu. Kenapa? Supaya selamat gitu. Selamatnya kemana? Nggak tahu, ke Kediri kali ya. Beli helm ya, selamatnya beli helm ya. Jadi saudara beli helm itu atau saudara beli helm itu ya, apalagi kalau helm sekelas yang dipakai Valentino Rossi itu pasti wah, tingkat safety-nya sudah pasti akan jauh lebih daripada yang harga 125.000 yang biasa kita pakai gitu ya. Jadi kalau ya, jadi kalau dipakai tuh prak gitu langsung wing prak gitu ya, langsung apa jadi berkeping-keping gitu. Tapi kalau punyanya Rossi itu mau mungkin dijatuhkan dari ketinggian tingkat 10 mungkin dia nggak pecah gitu ya helmnya gitu ya. Ya tapi orangnya tetap aja. Iya, helmnya tapi pasti kenapa? Karena itu dibuat untuk safety gitu ya. Nah, sekarang ini saudara, kalau kita pikirkan tentang spiritual weapon yang Tuhan sudah berikan buat kita, Tuhan itu sudah kasih kepada kita sebuah apa ya? Sebuah alat yang membuat kita tuh ngerti bahwa itu untuk keselamatanmu itu loh, penting gitu. Karena kalau begitu itu kan berarti kita ini harus memahami bahwa keselamatan itu sifatnya personal. Ya enggak? Jadi bukan sesuatu hal yang bukan sesuatu hal yang orang lain butuhkan atau orang lain kasih gitu ya. Tetapi memang keselamatan kita diberi oleh Tuhan ya. Itu adalah grace gitu. Tetapi itu adalah sesuatu hal yang saudara butuhkan. Ya enggak? Keselamatan itu adalah sesuatu yang saudara butuhkan, yang adalah hal yang perlu saudara ketahui, bahwa saudara syukuri, dan dari keselamatan itulah sebenarnya saudara melakukan segala sesuatu yang saudara lakukan saat ini, bahkan sampai duduk di tempat ini mendengarkan saya ngomong. Kenapa? Karena saudara bersyukur sudah diselamatkan. Bukan karena saudara disuruh budesri, bukan karena saudara menghargai Pak Hage, enggak. Tetapi karena saudara sudah bersyukur, karena saudara sudah diselamatkan. Dan itulah Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus, ya, terimalah apa? Ketopong keselamatan saudara. Kenapa harus menerima? Ya karena memang kita tidak mengusahakannya. Ya. Jadi keselamatan kita yang kita dapatkan, ya itu pasti saya waktu masih nggak tahu ya seumur. Kakak itu kelas berapa Bu? Oh, iya, saya kelas 2 mungkin lebih kecil dari kakak ya. Iya, mungkin kelas 6 juga masih seukuran. Ya, maksudnya karena kurus kayak ya. Karena kurus, kalau lihat Justin pasti lihat saya waktu saya masih kurusnya segitu. Jadi saat ini saya juga nggak terlalu bingung ya Justin kurus gitu ya. Sekarang kok buktinya papanya. Iya, ya. Jadi nanti kemungkinan dia bisa jadi gemuk gitu ya. Buat Titi belum tahu ya Justin ya. Belum. Ya, nanti kapan-kapan saya jelasin. Tapi jangan jatuh cinta loh. Enggak bercanda seperti itu. Jadi sampai di mana tadi saya? Justin. Oh iya. Wah baik ya. Ini sudah tanda-tanda apa? Oke, enggak. Jadi keselamatan yang kita miliki itu adalah sesuatu hal yang luar biasa. Ya. Dan itu yang harus kita syukuri. Jadi pada waktu saya seumuran ya tadi ya, seumuran saya itu percaya Yesus itu kelas 6 SD. Dan waktu itu saya ikut VBS namanya, Vacation Bible Study. Ya, atau bahasa Surabayanya itu Sekolah Injil Liburan. Ya. Kita kira apa ya? Tetapi itu bahasa Inggrisnya itu VBS namanya, Bu. Vacation Bible Study. Vacation. Bukan. Vacation Bible Study. Ya, VBS ya. Atau bahasa Surabayanya itu Sekolah Injil Liburan. Nah, di situ itu saya sampai nggak tahu ya itu karena setiap kali sekolah Injil Liburan itu mungkin kita adakan Juni nanti ini. Ini sudah masuk tanggal 20. Oh iya ya, wah begitu ya. Nanti saya mau terlibat supaya banyak orang yang dimenangkan. Haleluya. Internasional. Internasional. Wah, bahaya ini ya, sampai internasional. Oke. Ya, jadi pada waktu itu saya disampaikan dari Yohanes 3:16. Yohanes 3:16 itu satu ayat yang menurut saya luar biasa. Karena ayat itu menunjukkan kepada kita tentang bagaimana Allah itu begitu mengasihi saya dan saudara.
Ya. Dan kalau di dalam Yohanes 3 ayat 16 yang ditulis dalam Alkitab kita itu memang sepertinya ayat itu bukan sesuatu hal yang aktif gitu ya. Tetapi kalau di dalam bahasa Yunaninya itu aktif sebenarnya. Karena begitu besar kasih Allah, ya itu kan kayaknya itu bukan bahasa aktif gitu ya. Tapi karena begitu besar Allah mengasihi manusia. Karena kasihnya Allah itu mengasihi saya dan saudara, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan apa? Memperoleh hidup yang kekal. Dan itu satu hal yang luar biasa. Itulah sebabnya pada waktu itu saya itu takut, waduh kalau aku mati, aku nggak selamat, gitu ya. Ya semakin besar ini, saya ada satu filsafat yang sepertinya itu menyerang pernyataan itu. Tuhan macam apa yang membuat kita menjadi takut terhadap kematian? Ya, itu satu filsafat yang ya nggak tahu ya, mungkin saudara, tapi saya suka filsafat dan di sana saya melihat bahwa apa yang disampaikan firman Tuhan itu jauh daripada apa yang bisa dipahami oleh filsafat. Filsafat memang bisa dipakai untuk memahami kebenaran firman, ya, tetapi filsafat bukan tujuannya, tapi kebenaran itu sendiri. Ya. Jadi ngomong begitu, Tuhan macam apa yang membuat seseorang takut? Akhirnya karena takut dia membutuhkan dia. Ya. Tetapi di satu sisi ada benarnya kan? Ya kan? Saudara ditakut-takuti ada neraka. Saudara jadi takut ya? Iya yo, aku nanti mati masuk neraka gitu. Tapi kan sebenarnya Tuhan itu tidak menciptakan neraka untuk orang-orang mati dan masuk ke sana. Lah buktinya apa? Lah buktinya Yesus dikirimkan ke dunia ini untuk apa? Untuk menyelamatkan saya dan saudara. Saudara paham sampai di sini ya? Jadi Allah tidak ingin saya dan saudara itu masuk ke neraka. Yang sekarang ini banyak dibahas di film-film itu. Ada siksa neraka lah, siksa kubur lah, dikubur bersama-sama dengan mandi jenazah. Lah itu ya, mandi jenazah ya. Dan dibahas demikian rupa gitu ya. Dan baru di situ kita itu jadi takut. Oh iya ya, berarti ada siksa kubur gitu. Yang seharusnya kita takut itu bukan kuburnya atau siksanya, ya, tetapi karena ketidakharmonisan hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang harusnya kita takuti. Dan itu Tuhan sudah selesaikan permasalahan kita. Apa? Keselamatan di kehidupan saya dan saudara. Dan itu sudah diberikan oleh Tuhan kepada saya dan saudara. Di sini Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus, kamu itu ngerti yo, gitu loh ya, tahu bahwa kamu itu sudah dikasih ketopong keselamatan, helm, ya, helm yang kamu pakai ini itu datangnya dari Tuhan untuk bisa menolong kamu selamat. Itulah sebabnya jangan sekali-sekali saudara melepas ketopong keselamatan itu. Berarti itu sama saja saudara sudah melepaskan tangan Tuhan untuk menolong. Di sini dikatakan begitu ya, terimalah ketopong keselamatan. Nah, kenapa ini menjadi penting ya? Terimalah ketopong keselamatan. Karena itulah yang membuat saya dan saudara itu memiliki hubungan pribadi lagi dengan Tuhan. Dan itulah yang membuat saya dan saudara itu digerakkan untuk melakukan banyak hal. Saya pikir IOTA Project ya ada karena apa? Karena kasih yang Tuhan sudah letakkan di dalam hati kedua orang ini. Kedua orang ini ya. Kedua hati Pak Age dan juga Ibu Desri. Ya saya tahu bagaimana fluktuasi kehidupan mereka ya. Gitu. Gitu. Tapi Tuhan tolong. Ya kalau saudara melihat kehidupan saya, ya pasti saudara akan melihat ada perbedaan yang signifikan. Ya. Tetapi ya itu tadi, apakah kita akan tetap memakai ketopong keselamatan itu? Nah seringkali kan manusia itu maunya terima yang baik aja dari Tuhan ya. Iya enggak? Iya. Tuhan aku mau yang baik gitu. Saudara salah nggak bilang begitu? Enggak salah kan? Dan itu hak saudara gitu. Ya. Tetapi Tuhan izinkan sesuatu itu terjadi dalam hidup saudara ya. Supaya apa? Supaya saudara itu bisa kembali lagi kepada Tuhan gitu.
Jadi bukan semakin menjauh. Semakin saudara berbuat dosa, semakin dekatilah Tuhan. Jadi jangan semakin menjauh. Gitu ya. Jadi kalau saudara punya masalah, pakailah ketopongmu itu, gitu ya. Lalu tatap-tatap dua gitu ya. Enggak juga ya, jangan. Nanti itu generasi tatapkan gitu ya. Saya punya teman itu kalau dia marah, dia itu ekspresikan dengan memukul sesuatu. Wah, bahaya ya. Gitu. Ya kalau ada temennya gitu pas waktu dia marah dicekuk temannya, wah gitu ya. Pukul pakai tangan lumayan, kalau helmnya prak gitu ya. Wah, jangan saudara ya. Jadi ketopong ya, ketopong. Lalu di sini disampaikan lagi, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dan pedang roh, yaitu firman Allah, saudara. Nah, pedang roh ya. Ya, saudara. Pedang roh ini ternyata, bukan ternyata sih, penting sekali. Kalau apa yang ada di dalam pikiran saudara itu adalah sampah, yang keluar apa? Sampah juga ya? Sampah. Enggak. Sampah gitu ya? Enggak juga. Enggak. Tapi itulah saudara, apa yang ada di dalam pikiran saudara, ya. Saudara lihat, maksudnya saudara dengar pakai indera pendengaranmu. Benar ini ya? Pendengaran ya. Oke, saudara lihat pakai indera penglihatanmu, benar ini ya. Saudara masukkan pakai hidung, indera penciumanmu, gitu ya. Itu pasti akan diproses di sini. Gitu ya. Lah itu saudara akan masuk ke nerve saudara dan masuk kepada hatimu kalau sesuatu hal itu, ya makanya seringkali ketika kita mungkin secara emosional gitu ya mendengarkan firman Tuhan gitu ya, kita ditegur, itu sepertinya hati kita itu Tuhan, terima kasih Tuhan gitu ya. Kita tuh kayak sepertinya di sini kan hatinya, padahal hati kita itu di mana? Di sini ya. Rivernya kan di sini ya, benar nggak sih? Kan lambung di sini kan, dia tapi kan kita sukanya begitu. Wah terima kasih Tuhan gitu ya. Hatimu padahal di mana sih? Di sini kan? Ya harusnya di sini dong. Terima kasih Tuhan gitu. Iya kan? Ya gitu ya. Terima kasih. Maksud saya adalah saudara pedang roh. Mengapa pedang roh? Itu adalah firman Allah gitu ya. Coba buka selanjutnya ini. Ya. Yang why. Nah ini ya. Kenapa? Tadi kita harus pakai topeng keselamatan. Saya sudah menjelaskan kepada saudara tentang bagaimana Yesus sudah menyelamatkan saya dan saudara. Dan ingat, ketika saudara itu sudah diselamatkan, ya, saudara itu menjadi bagian di dalam kumpulan apa? Kumpulan orang-orang yang dipercaya, menjadi kumpulan, ya. Dan saudara ini akan menjadi dombanya Kristus, benar? Dan dia adalah siapanya? Gembala. Dan di saudara bisa baca di dalam Alkitab saudara itu Yesus adalah gembala yang dan ingat, dan mungkin saudara melihat juga di kanal-kanal informasi itu atau di kanal media sosial ada eksperimen gitu ya, ada gembala yang manggil domba-dombanya itu, nggak ada yang ngorok, tapi ketika dombanya gitu langsung gitu ya, atau saya nggak tahu itu benar apa enggak ya, mungkin perlu kita coba ya, tapi ini firman Tuhan sudah ditulis tentang domba itu sudah ditulis mulai dari zamannya Daud ya, dan Daud juga mengakui tentang hal itu. Berarti itu kan satu ya, penelitian juga sudah dilakukan ya tentang bagaimana domba itu mengerti siapa gembalanya. Dan Yesus sendiri mengatakan aku adalah gembala yang di situ kita bisa memahami pentingnya hubungan kita dengan Tuhan. Itulah ketopong keselamatan. Lah pedang roh tadi itu adalah firman. Lah firmannya, bagaimana kita bisa memahami setiap kebenaran firman yang ada dalam kebenaran ini, itu yang membuat kita menjadi penting untuk mengetahui mengapa kita perlu ketopong keselamatan dan pedang roh tadi. Ini loh, lawannya itu ini. Karena kita berperang melawan musuh yang sangat licik. Ya, saya ngeliatnya liciknya ke sana aja. Itu kan nggak ada orang kan di sana. Saya licik itu, saya mikirnya nanti, waduh, Bapak ini lihat saya, emangnya saya musuhnya yang licik gitu ya. Gitu ya. Musuhnya yang licik dan kuat, yaitu roh-roh jahat penguasa kegelapan. Sekarang ini mungkin iblis tidak dalam bentuk genderuwo atau Mbak Kunti gitu ya, yang menakutkan gitu. Mbak Kunti mungkin nggak takut ya.
Ya, Mbak Kunti, lihat Mbak Kunti misalnya, ya. Atau Mas Po, ya, Mas Po gitu kan, yang jalannya gini-gini itu Mas Po ya kan, atau Mbak Po gitu ya. Jadi saudara itu melawan roh-roh jahat penguasa kegelapan. Di daerah kita ini atau sekarang ini memang mereka itu sedang melihat gitu ya, kapan kita lengah gasak. Itulah sebabnya kebenaran firman Tuhan itu perlu menjadi rema. Itu sempat dibahas juga ya di SDP tentang rema. Nah, rema itu sendiri menolong saya dan saudara itu menjadikan setiap kebenaran firman Tuhan itu menjadi rema. Ya iya, harusnya rema itu memang sudah menjadi bagian dari setiap kebenaran itu. Namun biasanya yang menjadi rema itu adalah sesuatu hal yang penting buat kita saja. Wah, Tuhan menjanjikan berkat. Amin. Amin. Ya, tapi kalau suruh taat, wah, tunggu dulu Tuhan. Nanti. Iya, nanti gitu ya. Nang di titik. Enggak. Sebentar Tuhan, gitu ya. Nang di titik, sebentar Tuhan. Lagi capek gitu. Sebentar Tuhan gitu ya. Kecemasan, saudara, sekarang bentuknya anxiety. Sekarang udah banyak itu dibahas tentang anxiety di mana-mana. Kecemasan yang berlebihan. Ya. Kalau saya nggak bisa cemas saya ini orang. Apa ya? Dredeg. Sama aja ya. Saya nggak bisa cemas apa? Nervous. Iya, nervous ya. Nah, kecemasan itu ternyata ya saya bisa menimbulkan atau bisa membawa dampak kepada hal-hal fisik kita. Sore tadi salah satu teman karena ada satu grup WA itu Surabaya Lawas gitu ya, maksudnya orang-orang PKMB yang lawas-lawas itu gitu ya. Saya sudah kehilangan 3 teman saya, satu penyakit jantung, satu penurunan imun, satunya lagi hipertensi. Gitu. Nah ini satunya lagi istrinya gitu ya, masuk rumah sakit karena apa? Karena stroke. Masih muda gitu ya. Kan berarti ya masih seumuran saya. Saya ini kan masih muda, 20-an masih. 3 bulan. Yang ketawa mulia. Saya sama Lia aja mungkin masih seperti kayak pantaran kan? Iya. Kayak aja ya. Kayak kakak aja. Maksudnya lihat kelihatan juga. Iya, biar enggak. Bukan itu maksudnya. Enggak. Jadi saudara kembali. Jadi ya itu tadi ya. Apa yang kita pikirkan di dalam ketika kita memakai ketopong keselamatan, Paulus ingin mengingatkan kembali kepada jemaat di Efesus, kamu itu sudah ditebus, kamu itu sudah menjadi pribadi yang memiliki lagi hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Jangan sampai itu sampai diutik-utik lagi oleh iblis gitu loh. Kamu ini begini, kamu ini begini, kamu ini begini. Dan itu yang membuat kita menjadi cemas. Saudara, tidak ada sebenarnya alasan apapun di muka bumi ini yang membuat kita itu menjadi cemas. Kenapa? Karena hal yang paling krusial dalam hidup kita itu sudah diselesaikan. Hutang bisa dibayar. Iya enggak? Iya. Tapi kan sepertinya hutang ini membuat kita menjadi anxiety, saudara. Saudara jelek, masalah enggak? Masalah. Tapi kan sekarang sudah ada solusinya. Operasi plastik kalau saudara punya duit. Kalau enggak, ya terima enggak gitu. Operasi seng. Iya kan? Enggak, maksud saya tuh sekarang permasalahan apa yang membuat kita menjadi begitu sampai anxiety gitu ya. Sampai sakit, sampai stroke dan lain sebagainya. Ya, Bapak belum mengalami aja gitu ya. Kamu mau tahu cerita hidupku? Iya. Gitu. Dan kemarin cerita yang datang gelam ya, Bu ya. Nah, tenggelam saudara. Kurang pahit apa gitu ya. Tapi itu tadi ya yang selalu menyelamatkan saya itu adalah ya ini tadi, ketopong keselamatan. Karena saya sudah mendapatkan keselamatan di dalam Yesus ini. Jadi tidak ada di dalam dunia ini fame gitu ya. Kepopuleran. Saya populer di sekolah di itu. Saya mulai dari SMP itu, SMA itu, bahkan sampai kuliah di SCB itu populer.
nggak ada yang nggak kenal. Apa yang nggak kenal tulis? Iya nggak Pak, bener nggak? Iya. Lah iya kan gitu. Saya nggak tahu kenapa, yes populer aja gitu. Makanya kalau terjadi sesuatu sama saya pasti cepat sekali berita itu. Iya. Gitu. Oh Mas Joyce, oh iya gitu. Saya kayaknya nggak bisa sembunyi lagi gitu. Gitu. Jadi terus kepopuleran apa gitu ya tuh. Nah itu kan kadang-kadang yang membuat, tapi saudara banyak artis Korea, banyak artis Indonesia yang populer juga mereka tidak mendapatkan kebahagiaan itu. Dan menimbulkan anxiety yang lainnya. Nah sekarang ini pertanyaan buat kita semuanya ya. Terus ini, hanya dengan berpegang pada keselamatan di dalam Kristus dan apa? Bersenjatakan firman Allah, kita dapat bertahan. Amin enggak? Amin. Iya saudara. Apa masalah yang paling penting daripada hidup saudara sudah diselamatkan dan jaminan itu diberikan oleh Yesus dalam hidup. Ya. Kalau saat ini skripsimu belum selesai, ya selesaikan. Iya. Iya toh, iya kan. Doakan. Saya doakan. Jangan nonton dia tuh. Jadi. Bruh, gitu ya. Toh, komputernya dibakar, ditaruh di air gitu, diminum glek-glek wah, medley semua firman apa namanya semuanya keluar gitu. Ya enggak. Iya. Ya, yang ada saudara masuk rumah sakit karena minum apa namanya itu ada bahan-bahan kimia di dalam laptop itu ya. Ya itu ada sesuatu ya diselesaikan. Ya, Ibu Destri secara psikologi bisa pendekatan via psikologi. Pak Age pendekatan via kebenaran firman karena memang sudah dibekali di dalam kebenaran firman itu. Nah, saudara datang ya di dalam PA, di dalam itu kita belajar banyak hal. Tetapi hal yang paling menarik memang ketika kita bisa menolong orang lain kan, rasanya seneng ya. Benar tak, saudara? Ya, Titi aja tadi saya lihat kesaksiannya sangat berapi-api itu. Hanya menolong aja gitu ya. Ya, senang juga kelihatan apa namanya kayak menolong aja mana sampai dia senang kelihatan apa namanya ada satu kesempatan kakinya siapa namanya lihat gitu. Dia juga ikut-ikutan senang gitu ya. Ya kan? Tapi itulah sukacita saudara, bener nggak saudara? Gitu ya. Makanya burung itu kan dia bisa bernyanyi demikian rupa kita nggak pernah tahu sebenarnya giginya burung itu sakit atau apa kan kita nggak ngerti. Yang cilakanya lagi ya saudara punya burung di rumah, burung peliharaan di rumah gitu ya. Saudara gini kan nggak bunyi gitu, saudara marah sama burungnya. Kenapa kamu nggak bunyi gitu ya? Mungkin dia lagi nggak enak badan atau apa gitu kan. Nah gitu ya. Jadi saudara ini ya hanya dengan berpegang pada keselamatan, ketopong keselamatan sudah diberikan buat saudara ya. Dan yang pasti iblis nggak suka dengan itu. Makanya itulah yang dirongrong oleh iblis. Kamu mati, kamu bikin salah, kamu mati. Tapi saudara harus ingat, saudara sudah diselamatkan dan iblis itu sudah dikalahkan. Ada banyak sekali tanda ya di dalam perjanjian baru ketika Yesus mati di kayu salib itu. Tabir bait Allah terbelah menjadi dua, maksudnya apa? Saudara bisa datang langsung kepada Allah, tidak perlu lagi pakai imam. Jadi saudara bisa berdoa. Kalau begitu apa? Saudara punya kuasa untuk bisa datang kepada Tuhan secara langsung. Ya. Oke, ya lanjut. Sekarang bagaimana sih supaya kita itu bisa benar-benar itu ya di sini. Nah, dalam segala doa dan permohonan tekun berdoa, ya tekun berdoa. Belakang rumah saya itu masjid, dan saya itu bersyukur. Ya, setiap kali adzan itu berbunyi. Ya saya nggak marah-marah, tapi saya bersyukur. Oh terima kasih Tuhan gitu ya. Berarti saya juga berdoa nih gitu ya. Ya kan? Berarti paling tidak aku berdoa 5 kali sehari. Ya paling tidak kan begitu ya. Plus 3 kali pas waktu makan. 8 kali kan gitu ya. Gitu ya. Atau berangkat kerja, pulang kerja, atau sebelum tidur saya berdoa terima kasih Tuhan. Nggak apa-apa. Jadi saudara nggak usah berpikir bahwa berdoa itu sesuatu hal yang sulit gitu kayak. Tapi sebenarnya kalau mau dipikir berdoa untuk duduk diam dan berdoa itu juga satu hal yang perlu intensifkan. Itulah sebabnya sampai ada doa pagi itu ya. Ya. Di SCPI juga ada doa pagi ya, setiap pagi ada doa gitu ya. Sampai iler itu dilami gitu ya. Buat bangun udah pakai Zoom kayak gitu. Tapi itu ya itu tadi ya, karena doa.
Terus itu yang bawahnya itu ya sama aja ya. Apa itu? Berdoalah setiap dalam roh. ya di dalam hidupkan kerohanian saudara. Sebenarnya kenapa sih kok fokusnya kepada berdoa? Itu yang pertama, kedua kan berdoa ya, benar nggak? Tekun berdoa, menghidupkan kerohanian saudara, yaitu apa? Permohonan apa kepada aku di dalam. Karena kita ini nggak bisa ngapa-ngapain saudara tanpa Tuhan. Ya. Ini nggak bisa hidup kalau tidak dicolokkan kepada listrik. Ya, kecuali dia ada baterainya ya. Ya. Pikiran kita pas, oh, bisa pak, kan ada baterainya, kan sekarang ada power bank gitu ya toh. Ya, iya, tapi power bank kan juga mesti dicas dulu, ya kan? Dan biasanya kehidupan kita juga gitu. Kalau sudah terlalu banyak permasalahan itu, akhirnya apa? Power banknya juga jeblok ya, bukan turun tapi jeblok gitu ya, overload sampean ya. Nah, saking overloadnya itu kita datang kepada Tuhan itu sampai kita nggak ngerti apa yang kita mau sampaikan sama Tuhan, karena begitu banyaknya masalah. Ya nggak? Pernah nggak saudara merasakan itu? Gitu ya. Kalau saudara pernah, ya ini firman Tuhan pas ya buat kita. Yuk mari kita sampaikan sama Tuhan. Ya satu persatu nggak apa-apa. Ya. Gitu di sini dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah ini menarik ya, apa yang kita lakukan di dalam komunitas ketika kita berdoa buat diri kita, buat orang-orang lain, buat negara kita, sebenarnya kita dalam apa? Menjaga antara satu dengan yang lainnya. Ya. Saudara, hamba Tuhan itu juga bisa jatuh loh ya. Dan dalam sejarah udah banyak banget saudara yang jatuh. Ya. Bahkan sampai ada apa kelakar, ya setan yang menggoda seorang hamba Tuhan dengan apa namanya setan yang menggoda jemaat biasa itu jemaat biasa. Nah itu pasti berbeda ya. Setan yang ada di sini sama setan yang di lingkungan STBI itu, ya beda itu ya. Itu grade-nya udah beda ya. Itu jenderal-jenderal yang ada di sana itu ya. Kenapa? Karena mereka menghadapi orang-orang yang setiap hari makanannya itu firman Tuhan gitu ya. Setiap hari mereka tuh bukannya Alkitab loh saudara. Mulai dari Ibrani gitu ya, Yunani itu mereka itu setiap hari, bahkan sampai mereka mungkin lupa berdoa. Sampai mereka harus diingatkan bahwa mereka perlu berdoa setiap pagi ya. Mahasiswa pasti beringas-beringis ngerti ya. Gitu. Jadi kalau sekarang misalnya ada doa di apa lingkup IOTA ini bukan satu hal yang apa namanya aneh lagi, bukan sesuatu hal yang sulit lagi karena itu memang sudah dilakukan. Meskipun mungkin pada waktu di kampus dia agak menggerutu juga. Aku kemarin tuh tugasnya udah banyak, tidurnya malam, terus habis itu pagi masih harus berdoa lagi gitu ya. Nah, terus wakat tiganya dulu ada juga yang terlalu agresif dan aktif, bahkan sampai dia masuk ke asrama gugain gitu ya. Ayo bangun gitu ya. Untung yang sekarang enggak, lebih manusiawi. Jadi bangunin enggak itu ya. Jadi saudara, mari ya. Ketopong keselamatan Tuhan sudah kasih kepada kita. Pakai. Bukan karena disuruh untuk dipakai ya, tetapi saudara untuk keselamatan kita. Dan itu sifatnya personal. Ya. Dan pedang roh itu untuk apa? Menghancurkan musuh. Supaya apa? Supaya kita juga tidak terserang. Ya, dan pedang roh itulah yang membuat kita dan saya dan saudara berjaga-jaga untuk melawan musuh dan memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Masalah paling berat apa yang saudara hadapi hari ini? Saya tidak ingin membuat itu menjadi sederhana atau lebih simpel karena saya nggak ngerti. Mungkin masalah saudara jauh lebih besar daripada masalah saya juga nggak ngerti. Tapi sampai umur sekian ini, ya puji Tuhan, Tuhan sudah nyatakan ada beberapa masalah yang saya harus hadapi dan saya tahu dan yakin Tuhan ada di dalam setiap keputusan dan juga perjalanan kehidupan saya. Dan
Tuhan juga bisa menolong saudara. Pakailah ketopong keselamatan itu dan pakailah pedang roh itu untuk melawan godaan si iblis. Kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, udah banyak sekali bukti dalam firman Tuhan yang menunjukkan bahwa firman Tuhan menang atas segala macam tipu daya iblis. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang hidup, kami sungguh sangat bersyukur untuk setiap kasih setia Tuhan yang sungguh luar biasa yang Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. I'm so grateful, we are so grateful for everything that you already given to us from Apostle Paul. Kami bersyukur Tuhan untuk semua pengajaran yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus, di mana mereka juga menghadapi kekhawatiran yang besar, kecemasan yang luar biasa oleh apa yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Hamba-Mu tidak tahu secara persis apa yang menjadi pergumulan anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini dan juga secara online. Tapi hamba-Mu yakin bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan mereka. Nah, demikian firman-Mu yang mengatakan kepada kami, akulah jalan kebenaran dan hidup. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami datang kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, dan mengharapkan kepada Tuhan untuk segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, supaya ketopong keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat kami dan juga pedang yang kami miliki ketika kami hadir, datang dan membaca kebenaran firman-Mu dan Roh Kudus-Mu yang akan memimpin kami untuk mengalahkan semua tipu daya iblis, sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah kehidupan kami, inilah kami, koreksi kami Tuhan, perbaiki kehidupan kami agar sesuai dengan kebenaran firman. Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa.